Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan dan taufik untuk bisa beribadah di Ramadan, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah lipat gandakan dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana selalu berusaha meminta ilmu yang bermanfaat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu bukan sebatas retorika, bukan sebatas ucapan, hafalan, catatan, tapi ilmu adalah yang bermanfaat sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma khufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal, walaupun hafalan itu sangat penting. Maka ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati keluarga, orang tua, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar bisa terus berjalan di atas siratul mustaqim, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan masih bersama keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan ini adalah sekali lagi kekuatan khususnya di hari-hari ini. Banyak orang kesulitan secara duniawi, maka dia harus tahu bahwa dia punya keutamaan besar asal dia penuhi syarat-syaratnya, yaitu iman dan ketakwaan kepada Rabbul Alamin. Dan kita masih bersama hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah, dan hadis yang ajaib, hadirin. Bagaimana tidak, pembukaannya saja sudah sabda Nabi SAW, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada yang berbicara di waktu bayi kecuali 3 orang. Itu kan aneh banget, tapi itulah Al-Qadir, yang maha berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah menetapkan, maka nggak ada yang aneh sebenarnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas itu. Yang pertama, sekali lagi, Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Dan yang kedua adalah Jurej, yang lebih tepatnya bukan Jurejnya ya, tapi bayi yang dinisbatkan kepada beliau, yang disandarkan kepada beliau. Dan kita sudah jelaskan bahwa Juraj ini adalah ahli ibadah yang sangat rajin, sangat baik, sangat soleh, sampai-sampai beliau membuat rumah ibadah khusus agar dia bisa, atau beliau bisa maksimal dalam beribadah. Dan beliau melakukan sebuah kekeliruan ketika ibunya datang di saat beliau sedang salat sunnah. Lalu ibunya memanggil beliau, ya Jurej. Dan Jurej bukan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, sebagaimana bukan juga nggak mendengar. Beliau dengar dan beliau ragu, dan beliau membatin dan mengatakan, ya Rabbi ummi wa salati, ya Rabbku, ini ibuku atau salatku. Tapi akhirnya dia putuskan untuk melanjutkan salatnya. Beliau putuskan untuk melanjutkan salatnya. Fansarafat, akhirnya ibunya pulang dengan tangan hampa,
Lalu besoknya datang lagi sang ibu dan memanggil, dan persis ketika beliau sedang sholat kembali, karena beliau ahli ibadah. Jadi nggak heran ketika setiap didatangi, padahal belum ada janji, belum ada ini, bertepatan dengan beliau sedang ibadah. Dan Jurej kembali bertanya-tanya pada dirinya, ibuku atau sholatku? Dan ia kembali memutuskan sholat. Dia kembali memutuskan untuk memilih sholatnya. Dia putuskan untuk memilih sholatnya. Lalu ibunya datang lagi ketiga kali. Lalu Jurej kembali bertanya-tanya, ya Robku, ibuku atau salatku? Dan lagi-lagi beliau kembali memilih salatnya. Dan ini kita sudah menjelaskan bahwa kalau kita sedang salat sunnah, lalu dipanggil oleh orang tua, maka kita wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan ini salah satu dalil kaidah fikih bahwa jika wajib berhadapan dengan yang sunnah, maka dikedepankan yang wajib. Memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Salat ini adalah salat sunnah, maka penuhi yang wajib, walaupun dengan konsekuensi memutuskan yang sunnah. Jadi ini bukan hanya, ini secara khusus penekanan buat orang tua. Artinya kedudukan orang tua itu sangat tinggi, dan ketika orang tua memanggil kita harus memenuhi. Jadi kalau kita bicara sekarang lebih luas, kenapa sih kita harus memenuhi panggilan orang tua? Karena panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka setiap yang wajib, jika harus dilaksanakan pada saat seseorang sedang mengerjakan amalan sunnah, maka kedepankan amalan wajib. Itu kaidahnya. Hadirin Allah muliakan, akhirnya ibunya pun berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku Jurej sampai dia melihat wajah pezina. Dan hadirin Allah muliakan, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa melihat itu sudah merupakan fitnah, apalagi berzinanya kan gitu. Ini cuma ngelihat aja, apalagi berzinanya. Lalu yang perlu kita tekankan, dan ini kemarin kita belum sebutkan, hadirin, ini pelajaran baru hari ini, bahwa hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan doa orang tua. Kalau mendoakan keburukan pada kita, atau hati-hati doa orang tua jika kita sebagai orang tua, karena doa orang tua itu sebagaimana dalam hadis ini mustajab, diijabah jika sesuai dengan koridor. Dan pada saat ini memang walaupun doanya negatif, tapi itu hak orang tua karena dikecewakan atau haknya tidak dipenuhi, marah, didoakan itu.
Makanya itu kan yang kata Nabi SAW, da'watul walid liwaladi atau da'watul walid ala waladi. Salah satu doa yang diijabah sama Allah adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Kalau bahasa kita disumpahin ya, itu bahasa kita. Jadi dua-duanya itu mustajab, dua-duanya itu sangat kuat diijabah sama Allah. Jadi ini buktinya. Jadi yang diijabah bukan hanya doa yang baik-baik aja, doa yang buruk pun diijabah. Makanya jangan sampai buat orang tua marah, jangan sampai buat orang tua itu kesel, jangan sampai buat orang tua itu kecewa sama kita. Itu kalau mereka kecewa terus mereka mengucap atau mendoakan doa yang nggak bagus, itu bisa diijabah. Walaupun kita orang baik, walaupun kita orang soleh, walaupun kita orang di sisi orang bertakwa, Juraj ini kurang soleh apa hadirin? Juraj ini sangat soleh. Itu kita akan lihat endingnya bagaimana kualitas kesolehannya Juraj. Tapi begitu ibunya berdoa untuk sisi yang negatif, dijabah. Jadi jangan berpikir, oh aku kan udah ngaji, aku kan udah hijrah segala macam, terus kita bisa berbuat semena-mena dengan orang tua kita, lalu orang tua kita marah terus didoakan, disumpahin. Oh bahaya hadirin. Kecuali kalau kita berada dalam kebenaran ya, dan orang tua kita salah bukan pada tempat, bukan salah, orang tua kita marah bukan pada tempatnya, lalu sumpah serapah segala macam, enggak. Kita tahu sebagian para sahabat itu ketika masuk Islam ditentang sama ibunya, tapi sahabat-sahabat itu baik-baik aja. Mus'ab bin Umair misalnya, ibunya kan berusaha melakukan berbagai hal agar anaknya berhenti mengikuti Rasulullah SAW, tapi enggak, jalan terus dan enggak ada apa-apa, alhamdulillah. Loh kalau ini kenapa? Karena ini walaupun anaknya soleh tapi ibunya marah di kontaknya gitu. Kalau ibu panggil walaupun kita salat sunnah harus disambut, walaupun kita sedang salat sunnah. Karena fardu ain, yang sunnah harus menepi sejenak. Atau fardu kifayah, karena kalau dipanggil orang tua fardu ain. Banyak itu alasan kenapa sebagian ulama seperti Haywah itu kan ketika lagi ngisi kajian beliau rahimahullah, lalu dipanggil ibunya, ditutup kajiannya hadirin. Pergi sama ibu, walaupun misinya tidak bergengsi. Misinya apa? Kasih makan anak ayam. Tapi bukan kasih makan anak ayamnya, ini perintah orang tua. Semua perintah orang tua itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Itu alasannya kenapa ya mama, kan mama tahu aku lagi ngisi. Enggak begitu. Oh dipanggil, oke. Itu hal penting. Jadi selama orang tua berada di kotaknya itu, kalau doain yang buruk kejadian hadirin. Walaupun anaknya soleh, walaupun anaknya bertakwa, walaupun anaknya baik yang minta ampun, walaupun anaknya tuh menghabiskan waktunya dengan ibadah. Ya, kalau ini karena kesalahannya, karena miss dia dan orang tua marah, lalu orang tua mendoakan yang buruk, bahaya. Ini dalilnya. Itu poin. Jadi harus ekstra hati-hati. Pokoknya sama orang tua tuh harus disikapi dengan berbeda, dengan spesial. Kayak tahan lisan, tahan sikap, hati-hati kalau sampai
beliau-beliau itu mendoakan yang negatif selama beliau-beliau tersebut berada di kotaknya. Artinya sekali lagi, kalau anaknya tidak salah, anaknya mengerjakan kewajiban misalnya, atau menjauhi yang haram, terus orang tuanya kesal, terus orang tuanya nyumpain atau mendoakan yang buruk, maka itu tidak terjadi biidznillah, karena anaknya udah benar, dia mengerjakan yang hak. Misalnya orang tua marah anaknya sholat subuh, terus karena anaknya sholat subuh disumpahin anaknya, nggak berlaku. Karena sholat subuh wajib. Ya, itu poin. Poin yang berikutnya dalam penggalan ini, dan ini juga pelajaran yang baru di pagi ini. Hadirin Allah muliakan, hadis ini juga menunjukkan hati-hati dengan emosi, amarah, kekecewaan, khususnya ketika kita sebagai orang tua. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati orang tua itu bisa karena sebuah kesalahan atau blunder atau kekeliruan atau sikap seorang anak, itu membuat orang tua itu marah, murka. Dan marah, murka, dan kecewa orang tua itulah yang membuat mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang bertolak belakang dengan rasa cinta yang merupakan hukum asal, merupakan sifat yang mendominasi diri orang tua. Dan sekali lagi, kalau orang tua berada di kotaknya yang benar, itu diijabah. Makanya kata para ulama, doa sang ibu ini doa yang serius, hadirin. Bahkan kata ulama, li'anna hadhi da'wah azimah. Ini doa yang besar. Ini nggak main-main ngelihatnya itu. Dan terbukti kan. Ini rangkainya terbukti. Digoda nggak? Alhamdulillah nggak. Difitnah dengan kondisi kita sudah jadi itu fitnah yang berat. Lalu sampai dikeluarkan dari rumah ibadahnya. Rumah ibadah dihancurkan, dipukuli. Itu kan rangkaian dari apa diri? Dua orang tua. Dihancurkan, dipukuli, disidang. Nah, ini pelajaran besar. Seringkali orang tua karena kecewa, karena marah, nggak jaga lisan, akhirnya tuh anak didoakan yang buruk dan kejadian. Ini bahaya marah. Makanya kata lakinna syiddatal ghadab, kata ulama, ini orang ibunya sayang sama Junaid, tapi ini masalahnya ketika marah meledak gitu loh. Akhirnya kalimatnya begitu. Nah, ini pelajaran besar bagi kita para orang tua khususnya. Hati-hati, jaga lisan, khususnya ketika anak kita memang benar-benar salah. Ketika anak-anak kita benar-benar salah, maka lisan kita itu sangat kuat di jabahnya. Kalau orang tuanya salah terus mendoakan yang buruk, kan Nabi sudah katakan sallallahu alaihi wasallam, doa yang mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahim kan gak dijabah sama Allah. Katanya doa. Tapi kalau ini benar,
orang tuanya lah yang berada di posisi yang terzolimi, orang tua lah yang di posisi doa diijabah. Hati-hati, doakan keburukan buat anak. Karena sangat kuat diijabah. Seringkali kita nggak bisa jaga lisan, hadirin. Akhirnya nyesel sendiri. Dan yang terbaik ketika anak kita buat kesalahan, buat ulah, bandel, nakal, maka doakanlah kebaikan, hadirin. Doakanlah kebaikan. Ngapain kita doakan keburukan buat anak kita? Karena kalau kita doakan keburukan buat anak kita dan kejadian, salah satu yang paling ribet siapa nantinya? Hah? Ya kita juga sebagai orang tua. Orang bapaknya menunggu, doain loh, bandel terus seumur hidup loh. Bener, bandel terus. Akhirnya yang repot siapa? Orang tua. Tuh anak buat ulah, korbannya datengin ke rumah orang tuanya, anak bapak nih buat ulah nih, bapak harus tanggung jawab. Kenapa tuh anak didoain bandel seumur hidup? Kenapa nggak didoain semoga Allah kasih hidayah? Semoga Allah kasih hidayah. Kan enak kalau dapat hidayah, udah nggak ngerepotin orang tuanya, bahkan berbakti terus sama orang tuanya. Tapi lagi-lagi marah itu bahaya, hadirin. Marah itu bisa membuat kita nggak berpikir objektif, nggak bisa berpikir realistis, nggak bisa berpikir proporsional. Makanya kan, la tagdob, kata Nabi SAW, jangan marah. Dan berat, la tagdob walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Karena kalau kita marah tuh ada banyak amalan neraka yang kalau kita lagi tenang kayak nggak mungkin deh kita lakukan itu, tapi karena marah dalam hitungan detik menit kita lakukan, akhirnya masuk neraka. Jadi buat orang tua, yakinlah, camkanlah bahwa lisan kita ini punya kemampuan yang sangat tajam, khususnya buat anak-anak kita. Maka gunakan untuk doain kebaikan, karena lisan kita itu sangat efektif. Sangat efektif. Itu senjata itu. Senjata untuk menolong anak-anak kita. Atau senjata untuk menjatuhkan mereka. Didoain aja yang buruk. Jurej aja kena, hadirin. Ya apalagi kita. Kita lanjutkan, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Lalu kita sudah menceritakan ada wanita yang profesional dalam masalah ini, dan dia menantang kalau kalian setuju bicara dengan sebagian penduduk negeri tersebut, saya akan goda dia. Akhirnya digoda dan Jurej tidak melirik sama sekali. Lihat orang soleh hadirin, Jurej nggak melirik. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Lalu akhirnya plan B dilakukan oleh si wanita. Ada seorang pengembala yang biasa istirahat di dekat atau di
tempat ibadahnya Jurej, akhirnya wanita itu berzina dengan dia. Emang sengaja berzina dengan dia. Dia serahkan tubuhnya, lalu hamil, lalu melahirkan. Lalu dengan simpelnya dia mengatakan, difitnahlah Jurej, Zurej, atau ayah anak ini adalah Jurej. Heboh lah. Dan kita sudah jelaskan bahwa nggak semua kasus berlaku kaidah tidak ada asap kalau tidak ada api. Sejarah mencatat ada fitnah-fitnah, ada isu-isu nggak ada apinya, tapi asapnya memenuhi sebuah kota, asapnya memenuhi sebuah desa, kira-kira begitu. Dan kalau itu bisa terjadi di zaman Jurej, apalagi hari ini dengan segala kecanggihan yang ada, sangat mungkin. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau buat mudah, dan semua hal yang sulit jadi mudah kalau engkau kehendaki. Atau doa sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitan. Ya Allah, aku berlindung dari ujian-ujian yang menyesatkan, fitnah-fitnah yang menggelincirkan. Itu minta pertolongan kepada Allah. Di sisi lain, jangan gampang mempercayai sebuah isu, khususnya ketika isu itu berkaitan atau menyerang orang-orang yang baik, yang track recordnya soleh, berusaha bertakwa kepada Allah. Karena sekali lagi, belum tentu benar. Dan jangan berandai-andai, paling enggak ada pemicunya lah. Enggak ada. Ini dalam kotak ini ya, pemicunya ada. Beliau keliru dengan ibunya, tapi dalam kotak fitnah wanita, dalam kotak zina, kan enggak ada pemicu sama sekali. Enggak ada pemicu sama sekali. Ini hal penting, apalagi kondisi seperti ini. Berhusnudzon lah, berbaik sangka sama saudara-saudara kita, dan jangan ikut-ikutan fitnah. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Anda ikut-ikutan? Emang Anda punya bukti dia melakukan hal tersebut? Apalagi berkaitan dengan zina. Zina itu jangankan nggak punya bukti, ngelihat langsung tapi nggak punya 4 saksi, itu nggak boleh mengatakan dia itu. Nggak boleh mengatakan orang baik-baik itu berzina. Atau indikasinya kuat lah, jadi kita lihat dia check in sama seorang, tapi kita nggak punya 4 saksi, atau kita nggak tahu apa yang ada di kamar, atau melihat langsung tapi nggak ada 4 orang saksi. 4 orang saksi kan laki-laki yang soleh, kecuali kalau suami ya, itu beda lagi. Nanti ada bab khusus, bab li'an dalam ilmu fikih. Apalagi cuma dengar katanya, karena nanti kita dihisap di hari kiamat, diminta pertanggungjawaban, dan itu sangat merepotkan kita. Apalagi ini berkaitan dengan kehormatan orang, dan itu nggak benar. Ya kalau diambil pahala kita gimana? Gara-gara kita ikut-ikutan masuk ke dalam isu tersebut, masuk ke dalam fitnah itu. Dan kisah Jurej ini membuktikan hal tersebut. Jurej bersih, dan fitnahnya sangat meyakinkan, karena wanita itu bukan menuduh Jurej berzina dengan wanita lain, tapi dia menyatakan Jurej berzina dengan siapa? Dirinya sendiri, dan ini anak Jurej. Itu sangat meyakinkan bagi banyak orang.
Ternyata nggak benar. Akhirnya Juraj dipukul, lalu tempat ibadahnya dihancurkan, dan beliau kaget hadirin. Kita lanjutkan. Masya'nukum. Kata Juraj, kalian kenapa sih? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian jadi begini? Ini ada apa? Qalu zanaita bihadhil bagi fawaladat minka. Kamu telah berzina dengan pelacur tersebut atau wanita tersebut sampai dia melahirkan anakmu itu. Gitu. Kamu telah berzina. Kalau bahasa lapang, udah jangan banyak omong deh, kamu udah berzina, udah jangan sok suci deh, kita tertipu dengan casing kamu selama ini, misalnya begitu. Ternyata disampaikan, kamu berzina kan, kamu berzina dan dia lahirkan anak kamu. Apa kata Juraj? Aina sobi? Oke, anaknya mana? Bayinya mana? Mana bayinya? Faja'u bihi. Lalu bayinya dihadapkan, dibawa. Lalu apa yang terjadi? Da'uni hatta usalli fa shalla. Allahu akbar. Lihat ini catat baik-baik. Ini SOP ini hadirin. Juraj, beliau katakan, tolong beri saya waktu. Da'uni, kasih saya waktu. Lalu beliau sholat jamaah. Bukan sholat berjamaah ya. Beliau sholat qoma jamaah gitu. Maksudnya beliau sholat hadirin. Sholat. Jadi beri saya waktu untuk sholat. Maka beliau sholat. Ini pelajaran besar. Begitu ada masalah sholat hadirin. Begitu ada masalah, semakin berat masalahnya, semakin harus kuat kita sholat. Ketika seorang difitnah sholat, coba buka surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 97, 98, 99. Itu diantara dalil. Al-Hijr. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih. Dan kami tahu apa yang engkau alami di dada engkau karena ucapan-ucapan yang mereka sampaikan. Bima yaqulun, fitnah, kalimat-kalimat yang gak pantas. Kita tahu gimana perasaanmu. Lanjut 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah, wa kum minas sajidin. Lihat, dan jadilah bersama orang-orang yang sujud. Wa kun minas sajidin. Lihat, kami tahu apa yang mereka ucapkan tentang engkau, dan itu nggak enak. Apa resepnya? Fasabbih bihamdika, fasabbih bihamdi rabbika. Banyak bertasbih, banyak bertahmid, ucapkan alhamdulillah, dan jadilah orang-orang yang sujud. Banyak sholat, banyak sholat. Ini perintah Allah. Banyak sholat hadirin. Lihat Juraj, begitu beliau tahu beliau difitnah dengan fitnah yang sangat keji, fitnah yang benar-benar nggak ada pematik apinya di kotak tersebut. Ini kan kotak perempuan, kotak nggak ada pematiknya sama sekali. Nah, kemana bayinya?
kasih saya waktu untuk saya sholat. Akhirnya beliau sholat. Kalau orang hanya menggunakan logika pendek, apa hubungannya? Kok sholat? Tapi orang kalau pakai logika yang dalam, dan sebelum pakai logika dia pakai imannya, sangat sangat logis dan cerdas. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was salah. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sholat itu pertolongan, hadirin. Dan itu yang dilakukan Jurej, sholat. Jadi sholat, ngadu sama Allah, minta petunjuk sama Allah, mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan apa yang lebih baik daripada sholat, hadirin? Ibadah terbesar dalam Islam setelah syahadatain, rukun Islam yang kedua. Ini harus benar-benar jadi kaidah kita di kajian kali ini. Da'uni hatta usalliya fasalla. Tolong kasih saya waktu untuk sholat. Lalu beliau sholat. Beliau sholat. Sholat dulu sebelum yang lain. Silakan ikhtiar teknis, silakan, tapi sholat dulu, hadirin. Hubungi dan adukan kepada Robnya kehidupan dunia ini, biar diurai langsung. Dan ini golden time-nya sholat. Begitu ada masalah, sholat ya. Dan jangan beralasan nggak ada masjid, Pak. Ini Jurej apa? Rumah ibadahnya udah dihancurkan. Sholat kan bisa di mana aja. Kata Nabi SAW, "Wuju'ilat lil ardu kulluha masajid." Allah itu menjadikan seluruh hamparan bumi ini tempat sholat masjid, kecuali kamar mandi dan kuburan. Jadi semua bisa kita, saya bisa sholat sebentar. Kasih saya 5 menit, saya mau sholat dulu. Oh, nanti kita selesaikan masalah ini. Mohon maaf, bisa tenang sebentar, saya izin sholat ya. Saya sholat di sini, saya nggak kemana-mana. Falamman sarafala, lalu setelah beliau selesai sholat, atas sobi fata'ana fi batnihi, lalu Jurej mendatangi bayi tersebut, lalu beliau menekan perutnya dengan jari beliau, perut anak tersebut ditekan, atau pakai bahasa itu ditusuk dengan jari gitu. Terus pertanyaan simpel, ya gulam, man abuka, wahai bayi, siapa bapakmu? Itu bayinya ngejawab, hadirin, fulanur ra'i. Allahu Akbar. Ayahku adalah pengembala, si pengembala. Tersingkaplah sudah. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa yang benar dan siapa yang tukang fitnah? Fa'aqbalu ala Jurej. Akhirnya masyarakat langsung mengerumuni Jurej. Yuqabbilunahu. Mereka mencium-ciumi Jurej
wa yatamassahuna bihi, dan mengusap Juraij. Senang nih, kagum ini wali ini, bisa buat bayi bicara. Heboh langsung. Wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Juraij, kita akan bangunkan kembali rumah ibadahmu, dan kali ini dengan emas. Dengan emas. Qala lah, kata Juraij, enggak perlu dengan emas. A'iduha min tin kama kanat. Bangun kembali saja dengan tanah sebagaimana sebelumnya. Dan mereka pun membangun. Hadirin Allah muliakan, lihat pertolongan Allah. Dan dalam case ini setidaknya ada 2 kali Allah tolong Juraij. Yang pertama, ketika diajak berzina, jangan lupa loh, diajak berzina, dan beliau tidak melirik sama sekali, padahal ini wanita cantiknya luar biasa, dan aktif mendatangi Juraij. Bukan Juraij yang mencari, atau bukan Juraij kebetulan ketemu di tengah hutan atau di tengah jalan. Ini wanita yang datengin dia, tapi Allah jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika difitnah seperti ini, dan Allah buat bayi itu bisa bicara. Karena yang paling kuat kalau si ibu memberikan testimoni yang bohong, dibantahnya yang paling enak itu dengan testimoni baiknya gitu loh. Bukan itu pengembala. Kalau udah testimoni ibu bohong, lalu diperlihatkan pada saat itu, menunjukkan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena testimoni pengakuan ibu walaupun sangat meyakinkan, tapi masih ada peluang berbohong. Kalau ini udah nggak mungkin bohong, udah. Itu luar biasa, hadirin. Jadi orang yang jahat atau orang yang jago membuat skenario berpikir ini udah yang terbaik, ternyata Allah buat ada yang lebih kuat lagi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka, dan Allah yang lebih bagus kalau buat kayak begitu. Ya tidak, hadirin. Allah kan dengan mudah menggunakan cara lain. Mudah nggak sih bagi Allah pakai cara lain? Ada malaikat gitu segala macam. Tapi dalam kasus ini yang paling jelek itu kalau siapa? Kalau bayi itu yang bicara. Itu paling jelek. Dan itu unpredictable. Ini nggak semua orang yang bermain nggak memprediksi bayinya yang ngebantah. Itu paling bisa aja lo buat, misalnya ternyata ada saksi, tapi kan panjang, debat tebal, nggak terlalu kuat juga. Tapi kalau bayi sekali bilang ar-ra'i, satu kan semua gugur, dan kehebohannya lebih heboh daripada kehebohan yang dibuat si wanita itu. Wa makar Allah. Mereka buat makar, Allah balas. Hadirin Allah muliakan. Dua pelajaran terakhir. Yang pertama, pelajaran berikutnya adalah ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Hadis ini menunjukkan sebuah kaidah, kenalilah Allah
ketika Anda lapang. Niscaya Allah akan kenali Anda pada saat Anda sulit. Apa maksudnya? Allah maha mengetahui, Allah kenal sekali dengan kita, tapi maksudnya adalah Anda beribadah kepada Allah di waktu Anda lapang, nanti Allah akan tolong Anda ketika Anda susah. Jurej beribadah kepada Allah pada saat beliau lapang, maka begitu beliau berada dalam kondisi sulit, dan dalam case ini dua kondisi sulit, jangan pernah lupa ini dua. Yang satu diajak berzina, itu laki-laki normal kan sulit nolaknya, hadirin, sulit nolaknya. Jangan berpikir. Terus yang kedua difitnah dengan cara seperti itu, tapi dua-duanya Allah tolong. Karena Jurej bertakwa ketika lapang, maka Allah tolong beliau ketika lagi susah. Makanya kata para kaidah menyatakan, kalau kita ingin ditolong ketika kita lagi sulit, kenali Allah dan beribadahlah kepada Allah ketika kita lapang. Dan ingat, kehidupan itu bagaikan roda yang berputar, gak selamanya kita di atas. Maka persiapkan diri kita ketika suatu saat kita harus ada di bawah. Dan di bawah itu bukan hanya dari sisi kemiskinan, bukan. Ada banyak masalah dunia, bisa karena sakit, atau mungkin bukan kita, anak kita kena, dan itu sangat menusuk jantung hati kita. Ini penting. Yang terakhir, ini menarik. Hadirin Allah muliakan. Orang soleh itu bukan orang yang maksum, yang bersih dari khilaf 100%, bersih dari kesalahan 100%. Enggak. Orang yang soleh, orang yang bertakwa pasti melakukan kehilafan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan pasti. Dan bisa jadi kesalahan yang dibuat orang soleh itu yang membuat dia menghadapi sebuah masalah. Jadi kesalahan itu mungkin 1-2, tapi gara-gara 1-2 itu yang membuat dia dapat masalah. Tapi karena dia soleh, dan di sisi lain ibadahnya luar biasa, ikhlas, tulus, amal solehnya banyak, dia nolong orang, dia ikhlas, dia jujur, begitu dia kena masalah, Allah akan tolong dia. Salah satu sebabnya ibadahnya yang dia lakukan tersebut. Gitu hadirin. Menarik ya hadirin. Jadi orang soleh itu kan gak maksum, pasti buat kesalahan. Nah kesalahan itu tetap bisa berdampak. Ya seperti ini, ada miss, akhirnya didoakan orang ibu, akhirnya ketemu nih, kena dengan masalah-masalah begini. Tapi wal aqibatu lil muttaqin, endingnya buat orang yang bertakwa tetap. Endingnya itu, hasil akhirnya takwa yang menang.
Bukan dosa yang menang, takwa yang menang. Bukan maksiat yang menang, takwa yang menang. Karena Allah maha bijak. Oke, memang kesalahannya yang membuat dia begini, tapi kesalahan dengan ketakwaannya kan jauh lebih besar ketakwaannya. Maka endingnya bukan kesian, sengsara, enggak. Lihat bagaimana Junaid. Justru lihat endingnya, beliau sangat terhormat dan kedudukan beliau lebih tinggi daripada sebelum masalah tersebut. Lebih tinggi lah. Mungkin tuh baik, bicara tuh baik. Jadi begitulah kehidupan. Kita berusaha bertakwa, tapi kita ada khilaf, ada kesalahan, dan kesalahan itu membuat masalah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap bertakwa, dan itu menjadi pola dominan kita, Allah akan kasih pertolongan. Dan derajat kita akan diangkat terus oleh Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu hal penting. Dan itu Junaid itu baik sekali, zuhud, nggak mengambil kesempatan, nggak dendam. Ketika mau diganti dengan emas, enggak usah dengan emas. Dari tanah aja kayak biasa. Nggak memanfaatkan kesempatan. Kalau beliau menjadi emas, wah kaya beliau. Nggak usah dia mas, dari tanah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kisah yang sangat menarik. Kita tutup subhanallah wa syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.